majelis tidak berani masuk mempertimbangkan terkait dengan fakta di mana bahwa peristiwa yang terjadi ini bukan laka tunggal tetapi tabrakan. Nah, kondisi saat itu saudara Marvin itu dalam kondisi mabuk berat. Dan ini juga yang sama sekali diabaikan, tidak pernah dipertimbangkan dalam majelis. Sedikit pun juga tidak disentuh pertimbangan majelis mengenai kondisi Marvin yang mabuk. Hukumnya mana yang membenarkan seseorang boleh mengendarai motor di jalan umum dengan tidak pakai helm, tanpa SIM dan dalam keadaan mabuk? Harus ditindak. Karena kita semua sama, tidak ada orang yang lebih istimewa dalam hukum. Saya sebagai orang tua dari Regina tidak merasa puas dengan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Majelis Hakim. Tadi dalam pertimbangan Majelis Hakim, Ibu Wati punya keterangan dalam BAP ini itu dijadikan sebagai kunci dalam putusan Majelis Hakim. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Ibu Wati dihadirkan dalam persidangan yang memberikan kesaksian? Dia kan harus dijadikan sebagai saksi dulu dalam persidangan, baru itu dijadikan sebagai pertimbangan. Kenapa kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh para kuasa hukum tidak sedikit pun menjadi acuan dalam pengambilan keputusan? Lalu percuma saja mereka dihadirkan dalam sidang. Dan terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh 3 orang kuasa hukum bahwa mereka mempersiapkan memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Olemasi pada hari Kamis 24 Oktober 2024 menggelar sidang kasus laka lantas di OTT Desa Mata Air Kabupaten Kupang. Sidang dengan agenda pembacaan putusan dihadiri Regina Tunggal sebagai terdakwa bersama kuasa hukum. Berdasarkan amar putusan diketahui terdakwa Regina Tunggal dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan. Terkait putusan tersebut, Amos Lahu Esa MH kuasa hukum Regina Tunggal akan melakukan upaya banding. Pada hari ini Hakim Pengadilan Negeri Olemasi telah membacakan putusan terhadap terdakwa Regina Tunggal dengan putusan hukuman penjara selama 7 bulan. Sebagai kuasa hukum Regina Tunggal, pendapat seperti apa terkait dengan putusan hakim pada hari ini? Baik, terima kasih Pak Jack dan pemirsa Suara Fakta Hukum dimanapun berada. Tentu sebagai penasihat hukum terdakwa, ya, kewenangan memutus itu memang sepenuhnya merupakan kewenangan dari majelis hakim. Jadi majelis hakim punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinan, ya, keyakinan hakim yang dimiliki. Tapi tentu yang perlu dilihat ialah apakah dalam, sekali lagi, ketika memberikan putusan itu apakah semua telah didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim atau tidak. Kami tidak bermaksud untuk mengintervensi keputusan majelis hakim, tapi izinkan kami juga pada kesempatan ini sebagai penasihat hukum terdakwa yang mengikuti dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, bahkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama ini. Tentu kami juga memiliki pandangan hukum sendiri. Pertama Pak Jack, ada hal yang menurut kami sedikit mengagetkan. Hal pertama di situ ialah alasan untuk menyatakan klien kami Regina Tunggal terbukti bersalah, bahwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 310 ayat 3 dan 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas tadi. Ialah pertama bahwa unsur kelalaian itu karena tidak punya SIM, tidak tidak mengurangi kecepatan dan dalam keadaan mengantuk. Itu sebuah argumentasi yang menurut kami kalau kita ikuti kembali fakta persidangan, sesungguhnya semua argumentasi khususnya mengenai posisi mengantuk dan juga posisi tidak mengurangi kecepatan telah terbantahkan. Faktanya apa? Di dalam persidangan, saksi korban sendiri Maria Lobang dan juga terdakwa sendiri dalam keterangannya di fakta persidangan mengatakan bahwa ketika dalam perjalanan dari Lelogama menuju ke rumah terdakwa di OTT sampai di Takari mereka berganti mengendarai, yakni korban minta terdakwa untuk mengendarai motor.
perjalanan mereka itu tidak dalam kondisi yang kencang-kencang sekali. Bahkan ketika sampai di kondisi TKP pun juga sesuai keterangan mereka tidak dalam kondisi yang mengendarai dengan laju yang kencang. Dan justru mereka juga dalam suatu keadaan yang sangat sehat. Dibuktikan dengan apa? Bahwa ketika mendekati mau cabang OTT untuk mereka masuk ke rumahnya terdakwa, mereka berdua itu sempat beristirahat, ya, terdakwa dan korban itu sempat beristirahat sehingga sebentar di Alfamart, melepas lelah, beli minum dan istirahat. Itu artinya membuktikan bahwa mereka dalam suatu kondisi yang sehat dan sadar, sehingga sama sekali menurut kami fakta ini yang luput dari pertimbangan majelis. Yang kedua Pak Jack, ada hal yang menarik di situ, ialah bahwa majelis tidak berani masuk mempertimbangkan terkait dengan fakta di mana bahwa peristiwa yang terjadi ini bukan laka tunggal tetapi tabrakan. Kalau tabrakan maka analisanya harus dilihat secara menyeluruh, tidak bisa melihat hanya spesifik pada kondisi motornya Regina. Ada pertimbangan yang terabaikan di situ, adalah bagaimana dengan kondisi Marvin saat mengendarai motor. Sementara fakta persidangan terungkap dengan terang-benderang bahwa Marvin itu awal itu dia berada di jalur yang bukan jalurnya, bukan lajurnya. Dia berada di jalurnya milik para terdakwa karena dia hendak menyeberang ke lajurnya. Sehingga kalau kita mau lihat bahwa si Marvin ini sementara dalam kondisi yang berlawan arah dan dia ingin menyeberang ke jalurnya, maka pertanyaannya, kalau orang menyeberang siapa yang harus didahulukan? Apakah orang yang menyeberang yang harus berhenti dan menunggu, atau orang yang dalam kondisi jalur lurus, jalur prioritas karena kondisi jalurnya terdakwa dan korban ini kan jalur prioritas karena jalurnya lurus, memang merupakan jalur mereka, sehingga semestinya saudara Marvin yang hendak menyeberang itulah yang mesti diminta untuk berhati-hati, dan dia yang harusnya memberi peluang untuk kendaraan lain melewati terlebih dulu baru dia. Tetapi oleh karena kondisi saat itu saudara Marvin itu dalam kondisi mabuk berat, dan ini juga yang sama sekali diabaikan, tidak pernah dipertimbangkan dalam majelis, sedikit pun juga tidak disentuh pertimbangan majelis mengenai kondisi Marvin yang mabuk. Padahal ada 3 orang saksi kami yang menjelaskan bahwa saudara Marvin itu minum dari siang sampai malam sampai dengan waktu kejadian. Sehingga itulah yang tentu kami sedikit kaget, Jack, tapi sekali lagi bahwa itu merupakan kewenangan majelis sehingga kita hormati. Tapi tentunya kita akan bawa keberatan kita ini untuk kepada tingkatan lebih tinggi. Hal yang berikut Pak Jack yang menarik di situ ialah bahwa ada juga fakta yang terabaikan dalam pertimbangan itu, bahwa ternyata saudara Marvin selain mabuk, dia juga tidak pakai helm, dia tidak memiliki SIM, dan juga saat dia menyeberang dari jalurnya awalnya jalur milik terdakwa untuk pindah ke lajur miliknya, itu dia juga tidak menyalakan lampu sen. Tapi semua itu luput dari pertimbangan, seolah-olah kesalahan ini hanya murni dilemparkan kepada terdakwa Regina Tunggal. Pertanyaan kami sana, apa istimewanya seorang Marvin Keriaman sehingga dalam kondisi yang sama dia juga lalai dalam tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, menyeberang tidak menyalakan lampu sen atau lampu isyarat. Itu sama sekali tidak disentuh. Kalau kita baca pertimbangan tadi mengenai sebenarnya semua pertimbangan diarahkan pada posisi motornya Regina. Sedikit pun tidak dipertimbangkan mengenai kondisinya saudara Marvin. Ada materi pembelajaran kita mengenai kondisi Marvin yang dalam mabuk, dia tidak memakai itu, semuanya sama sekali tidak ada dalam materi pertimbangan hukumnya majelis. Kita tidak tahu ini apa yang menjadi alasan. Pak Abos, ini menarik bagi saya. Selain pertimbangan hakim tadi sebelum membacakan putusan, ada muncul nama baru, Wati Talo. Itu menjadi menarik bagi kami. Kok sepengetahuan kami selama ini Wati Talo tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, tapi dalam pertimbangan hakim Wati Talo dimunculkan sebagai pertimbangan. Sebagai kuasa hukum terdakwa, pendapat Bapak Amos seperti apa? Baik Pak Jack, terima kasih. Jadi memang itu juga lah hal yang mengagetkan yang lainnya. Hal mengagetkan lainnya ialah soal dengan majelis mempertimbangkan soal keberadaan saksi Wati Talo seolah-olah menjadi alasan untuk menghukum Regina. Padahal Pak Jack ingat betul, dan kita semua juga ingat bahwa saudara Kurniwati Talo itu dia tidak pernah hadir secara langsung di persidangan dan memberikan keterangan terkait dengan
fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Karena di fakta persidangan itu terdapat dua perbedaan fakta Pak Jack yang harus diingat. Saksinya jaksa mengatakan, saksi Aurora France mengatakan bahwa Kurniawati Talo itu motornya ada di dekat lokasi atau tempat kejadian kecelakaan, ya, dan dia sempat berhenti untuk memberi jalan bagi Marvin menyeberang. Tetapi ada saksi meringankan kita yang saksi fakta langsung yang juga membawa kendaraan bermotor, ya, saksi Vicky Rinaldo Deta mengatakan di dukun yang kita lihat mengatakan bahwa saksi Kurniawati Talo itu sudah ditinggalkan jauh di belakang mereka. Kurniawati Talo tidak ada di dekat lokasi kejadian saat kejadian itu kecelakaan terjadi. Kurniawati ini dilewati oleh kendaraannya Vicky dan juga kendaraan Talo itu di atas, dilewat dari gereja ke sana lagi. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ketika terdapat perbedaan fakta antara keterangan versi saksi jaksa yang mengatakan Kurniawati Talo ada di lokasi dan versi keterangan saksi meringankan terdakwa mengatakan Kurniawati tidak ada di lokasi kejadian, bagaimana mungkin majelis hanya memilah keterangan saksi JPU untuk dijadikan sebagai alasan menghukum klien kami? Semestinya Kurniawati Talo itu dihadirkan di persidangan supaya bisa jelas keterangannya dia apakah mendukung saksinya jaksa atau mendukung saksinya saksi meringankan terdakwa. Tapi ini Kurniawati Talo tidak pernah dihadirkan. Lalu apa alasannya sehingga kemudian seolah-olah keterangan Kurniawati Talo itu menjadi alasan yang kuat bagi majelis untuk membuktikan atau melakukan pertimbangan bahwa itulah yang menjadikan Regina lalai, unsur lalainya terpenuhi di situ. Karena Regina tidak mengurangi kecepatan walaupun Kurniawati Talo sudah berhenti. Faktanya sekali lagi bahwa Kurniawati Talo tidak ada di dekat lokasi kejadian, dia motornya berhenti jauh di belakang sana. Itu keterangan terdakwa dan keterangan saksi fakta Vicky Rinaldo Deta yang mendahului kendaraannya Kurniawati Talo. Jadi inilah yang juga menjadi hal yang tentu mengagetkan Pak Jack. Tapi sekali lagi bahwa memang yang namanya dinamika sidang Pak Jack itu tahu dinamika sidang itu ya seperti itu, dan karena itu sekalipun dengan kekecewaan kita tetap menghargai keputusan majelis tadi dan tentu ada saluran hukum yang akan kita tempuh. Kita masih ada upaya hukum tingkat banding untuk menguji semua pertimbangan yang disampaikan majelis hakim dalam putusan itu apakah dapat dibenarkan atau tidak di tingkat banding. Bapak, ini kan yang terkait dengan salah satu yang terkait dengan pembelaan dari Bapak Amos bersama tim terhadap terdakwa Regina Tunggal ini. Dalam persidangan seakan-akan mereka sebagian besar diabaikan. Menurut Bapak seperti apa? Sedangkan pembelaan itu berdasarkan fakta persidangan selama ini, tapi diabaikan. Menurut Bapak Amos seperti apa terkait dengan itu kan kewenangan majelis Pak Jack. Tentu kita tidak tahu ya ada apa yang menjadi alasan majelis untuk tidak mempertimbangkan. Tapi bahwa yang pasti seperti Pak Jack katakan bahwa nota pembelaan kita itu kan sumbernya ialah fakta persidangan yang kita ungkap. Fakta persidangan itu lahir melalui alat bukti keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti petunjuk. Ya ini hal-hal yang muncul yang berkaitan dengan alat bukti yang lain di situ. Sehingga kalau kemudian bahasanya Pak Jack tadi ini terkesan diabaikan nota pembelaan kita, tentu kita tidak bisa punya kewenangan karena itu adalah kewenangan majelis. Tapi bahwa ruang kita ialah hukum memberi kita ruang untuk bisa melakukan atau menguji kembali putusan majelis tingkat pertama tersebut pada tingkat yang kedua atau yang disebut tingkat banding. Dan ini tentu kita akan ulas semua Pak Jack karena semua fakta terang benerang di persidangan. Pak Amos, ini terkait dengan putusan 7 bulan. Pendapat Pak Amos seperti apa? Apakah sudah layak atau seperti apa nih 7 bulan bagi terdakwa ini? Saya kira kalau kita kan dari awal itu konsisten Pak Jack bahwa klien kita ini sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum pasal 310 ayat 3 kelalaian yang mengakibatkan luka berat maupun 310 ayat 2 kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan. Itu sama sekali sejak awal kami yakini tidak terpenuhi pada diri terdakwa, sehingga tentu kita tetap konsisten pada apa yang tadi kita perjuang sejak awal. Maka tadi saya katakan bahwa ada ruang untuk kita ialah bagaimana menempuh jalur hukum di tingkat banding untuk menguji kembali isi persidangan. Karena banyak kejanggalan yang tadi Pak Jack sampaikan tadi, banyak hal yang tidak sesuai dengan dalam pandangan kami, itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam pertimbangan tadi. Bagaimana tadi saya ulangi sekali lagi, saksi adik kita yang mengatakan tentang kondisi Marvin dalam keadaan mabuk sama sekali tidak muncul dalam pertimbangan hakim. Padahal apa?
Padahal fakta yang terjadi ini bukan kecelakaan tunggal. Saya lagi ini bukan peristiwa dan ini bukan kecelakaan tunggal, sehingga sepenuhnya kelalaian itu dibebankan atau dipertanggungjawabkan karena diri klien kami karena dia yang mengendarai motor. Ini peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah tabrakan. Tabrakan itu berarti ada dua kendaraan yang berbenturan. Maka harusnya dianalisa semua kendaraan kami yang dikendarai oleh klien Regen Tunggal kondisinya seperti apa, dan kendaraan Marvin Kediaman itu seperti apa kondisi motornya, kelengkapan surat-surat lengkap tidak, yang mengendara juga memiliki kelengkapan-kelengkapan yang disyaratkan atau tidak, kondisi pengendara dari motor sebelah Marvin itu seperti apa. Faktanya terang benerang bahwa dia dalam kondisi mabuk berat, dan dia sendiri mengakui bahwa dia tidak punya SIM, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu rating, lampu set, lampu isyarat. Tapi ini semua luput dalam pertimbangan. Pak Amos, di Marvin Kediaman hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum. Bagaimana pendapat Pak Amos? Ya, inilah yang kami anggap dengan istilah kalau dalam bahasa kami ada tebang pilih. Tebang pilih. Karena tadi Pak Jack bahasa awal tadi saya katakan bahwa apa istimewanya seorang Marvin Kediaman? Kalau dia juga ternyata sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam kecelakaan itu, lalu dia juga tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, tidak menyalakan lampu sen ketika hendak menyeberang jalurnya orang, tapi dia tidak disentuh. Pertanyaan apa istimewanya dia? Begitu. Jadi tentu kami akan tetap fokus pada upaya hukum kami di tingkatan. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan pada saat ini selain setan? Saya kira yang namanya kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Sekalipun kebohongan itu berlari secepat kilat, tapi lambat laun kebenaran akan mendahulunya dan kebenaran akan menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Itu yang kami yakini untuk kami terus berjuang bagi saudara kami, adik kami Regina Tunggal. Karena bagaimana Regina Tunggal ini kalau kita ikuti, sejak awal dia ada seorang gadis yang polos, gadis yang lugu, sederhana, tidak mengerti apa soal proses yang terjadi pada dirinya. Yang dia tahu saat itu ialah bahwa dia bertabrakan dengan Marvin, motornya Marvin Kediaman, dan motornya Marvin Kediaman itu saat itu kondisinya Marvin dalam kondisi mabuk berat, menabrak motor mereka. Ada juga fakta yang diabaikan Pak Jack, kalau Pak Jack ingat keterangan saksi korban Maria Lobang, bahwa pada saat kejadian awal terjadi tabrakan, orang tua Marvin Kediaman sudah bertemu dengan Maria Lobang dari keluarganya selaku korban dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab karena anak mereka yang menabrak motor Regina dan Maria Lobang karena dalam kondisi mabuk. Itu fakta yang tidak bisa terbantah dan dinyatakan langsung oleh Maria korban, saudara Maria Lobang sebagai korban di dalam persidangan dan dikuatkan juga dengan keterangan terdakwa. Sehingga ini menjadi rancu. Kenapa? Ada banyak fakta yang menjurus pada kebenaran bagaimana klien kami mestinya dibebaskan, tapi ini diabaikan. Sekali lagi bahwa kita tetap menghormati karena majelis punya kewenangan yang tidak bisa kita ganggu gugat, tetapi dalam diskusi ilmiah, diskusi hukum, itu kami juga punya pandangan untuk menyampaikan keberatan. Dan keberatan ini akan kami sampaikan dalam tingkatan yang resmi, yaitu tingkat tanya. Terima kasih Pak Amos bersama tim dalam bersama. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Terima kasih Pak Jack. Sebagai salah satu tim kuasa hukum dari Saudara Regina Tunggal ya, saya merasa heran. Ada orang yang tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, dalam keadaan mabuk, dan menabrak kendaraan orang lain yang dalam keadaan sadar, tapi dia tidak disentuh oleh hukum. Itu yang mengherankan. Dan dalam pertimbangan hati tidak menyentuh saudara Marvin Kediaman. Walaupun dalam fakta persidangan begitu banyak pengakuan yang saudara Marvin Kediaman juga mengakui sendiri dalam fakta persidangan, itu tidak dipertimbangkan. Lalu semua diberatkan kepada klien kami hanya alasan tidak punya SIM. Tapi dia dalam keadaan sadar, tidak punya SIM saja, itu memberatkan. Dan yang meringankan adalah selama persidangan berlaku baik. Sementara yang melakukan pelanggaran lebih banyak dari itu tidak disentuh sama sekali. Maka apa yang disampaikan Pak Amos tadi? Apa istimewanya dia? Apa yang istimewa?
memang kami juga tidak bisa untuk menekan, karena itu kewenangan daripada hakim. Saya bilang menekan. Tapi dari awal persidangan sampai dengan hari ini, masyarakat secara luas mengikuti dengan jelas semua fakta persidangan seperti disampaikan Pak Amor. Dia bilang dia tidak mabuk, tapi ada teman-teman yang sama-sama dengan dia. Kami menghadirkan 3 saksi. Seorang dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan di jalan umum, Pak. Saya tekan lagi, tidak disentuh oleh hukum. Sementara orang yang karena tidak memiliki SIM, dia jadi korban. Jadi itu yang perlu saya tambahkan, Pak Jack, sebagai penegasan. Jadi begini Pak, ini semakin menarik terkait di Marvin Kadiaman nih. Harapan Bapak terhadap tindak lanjut Marvin Kadiaman seperti apa nih? Harapan kami dia juga harus ditindak. Karena semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Harus ditindak. Kalau tidak ditindak, apa alasannya? Hukumnya mana yang membenarkan seseorang boleh mengendarai motor di jalan umum dengan tidak pakai helm, tanpa SIM dan dalam keadaan mabuk? Harus ditindak. Karena kita semua sama, tidak ada orang yang lebih istimewa dalam hukum. Sebagai orang tua terkait dengan putusannya ini, komentarnya seperti apa terkait dengan putusan 7 bulan terhadap anak kita ini? Baik, Jack. Bagi saya sebagai orang tua, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum Regina, yaitu orang. Perjuangan mereka sudah maksimal, terlalu maksimal dan memuaskan. Hanya saya sebagai orang tua dari Regina tidak merasa puas dengan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Majelis Hakim di keputusan anak saya terdakwa Regina. Masalah 7 bulan itu sudah soal. Bagi saya sebagai keluarga atau bapaknya, saya menerima itu dengan baik. Dan saya juga sudah konsekuensi bahwa soalnya mungkin beta harus menerima semua itu dengan baik. Hari ini saya datang dari rumah, saya sudah mempersiapkan saya menerima hal yang paling terburuk, bukan saya menerima hal yang paling terbaik. Dan itu terjadi. Bagi saya yang kurang berkenan menyangkut kuras kembali dalam keterangan saksi, yaitu Ibu Watpi. Dia tidak pernah di BAP oleh kepolisian, yaitu penyidik. Tapi kenapa dia bisa menjadi satu kekuatan besar di dalam ini persoalan, sedangkan dia saja tidak pernah diminta oleh keterangan saksi oleh penuntut umum. Kenapa dia itu menjadi satu kunci? Kalau ketika dia itu jadi satu kunci bagi kami masyarakat yang kecil ini, dia harus dihadirkan di setiap persidangan. Dan itu kita semua tahu, seperti tadi kuasa hukumnya Regina, bahwa apakah keterangannya itu sesuai dengan dia punya penglihatan, tidak. Hal yang berikut, Majelis Hakim yang terhormat juga tahu dan penuntut umum juga tahu bahwa pada waktu itu dihadirkan saksi penuntut umum, ada pengakuan jelas di situ bahwa keluarganya Marvin Kadiaman, yaitu bapaknya, mengaku bahwa biaya administrasi di rumah sakit itu diselesaikan oleh keluarga Kadiaman. Apakah itu semua juga berlaku hanya bagi kotong masyarakat atau keluarga yang kecil ini? Karena ditanda kutip, karena mungkin kan kotong hidup ini pas-pasan, jadi ukur dengan seolah-olah karena mereka punya uang, jadi ukur dengan uang. Dan beta mau tekankan di sini, kalau melalui pasti hukum banding pasti. Jujur bahwa beta pernah menyatakan di awal bahwa semampu yang beta buat dan semampu yang beta lakukan.
hari ini beta katakan di sini bahwa yang pertama yang adalah seret itu adalah Ibu Wati yang pasti berseret. Minta maaf, beta harus sampaikan itu. Karena itu Ibu Wati pasti beta seret. Kenapa alasannya? Karena dia tidak pernah di BAP, tidak pernah namanya termuat. Tapi pada hari ini beta pu ana jadi keputusan 7 bulan, dia yang paling favorit untuk memberatkan beta pu ana 7 bulan. Sedang tidak pernah ame dia punya ini keterangan sedikit pun tidak. Istimewa dia juga apa Ibu Wati? Bukannya beta soalnya puas dengan ini keputusan majelis hakim. Saya hargai itu, saya hargai. Karena kami masyarakat kecil tidak terlalu pahami tentang hukum. Apa yang majelis hakim sampaikan, mungkin itu keputusan remove mereka sehingga dari 1 tahun dia jadi 7 bulan. Saya juga sangat berterima kasih itu. Dan saya tidak mengintervensi keputusan majelis hakim. Yang saya sesali dan saya kecewa itu adalah Ibu Wati Karo yang tidak pernah dihadirkan, tapi majelis hakim yang mulia bisa pakai itu dari keputusan anak saya. Mungkin dari saya sementara. Baik, terima kasih Bapak. Ini seperti kita ketahui bersama, Regina telah putus hukum penjara 7 bulan oleh majelis hakim. Sebagai keluarga daripada Regina Tunggah, apa yang Anda Bapak mau sampaikan? Baik, Bapak Jack, suara fakta hukum yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Jack sungguh sangat membantu kami untuk bersuara bersama-sama dengan kami tentang proses ini. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 3 orang Bapak yang setia mendampingi adik kami Regina sampai pada proses ini selaku kuasa hukum. Hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan putusan tadi, kami menghargai apa yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dalam amar putusannya. Tetapi juga seperti yang kita dengar tadi dari keluarga bahwa ini belum final. Masih ada upaya banding. Memori banding akan dipersiapkan dan ini akan berlanjut. Hal yang perlu kita sama-sama sadari bahwa dalam proses persidangan ini kita ikuti dari awal dan itu benar. Bahwa setahu kami sebagai orang yang awam hukum, sebuah putusan dalam persidangan di pengadilan itu sesuai dengan fakta persidangan. Ya, sekali lagi, fakta persidangan. Nah, tadi dalam pertimbangan majelis hakim, Ibu Wati punya keterangan dalam BAP ini itu dijadikan sebagai kunci dalam putusan majelis hakim. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Ibu Wati dihadirkan sebagai orang dalam persidangan yang memberikan kesaksian? Dia kan harus dijadikan sebagai saksi dulu dalam persidangan, baru itu dijadikan sebagai pertimbangan. Kami sadar benar bahwa dia sudah dalam pembacaan replik kemarin dari jaksa bahwa sudah diperiksa oleh pegawai yang diakui oleh negara, dalam hal ini pihak kepolisian. Tetapi mestinya dia dihadirkan dalam persidangan. Itu baru betul. Tapi saya tidak tahu apakah itu yang saya omong ini yang benar atau pertimbangan majelis hakim itu yang benar. Saya pikir sebuah putusan tidak bisa kita samakan dengan hal lain. Ini bukan urusan di RT. Ini urusan di pengadilan, Pak. Yang kedua, entah puas atau tidak puas dalam sebuah putusan tentu mengundang pertanyaan. Salah satu pertanyaan mendasar adalah kenapa kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh para kuasa hukum tidak sedikit pun menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Lalu percuma saja mereka dihadirkan dalam sidang. Ya. Yang berikut berkaitan dengan posisi terdakwa dan para korban. Ya. Salah satu korban yang dibacakan tadi itu adalah Maria Lobang dan satu lagi adik Marvin Kadiaman. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kesaksian Maria Lobang yang juga harus meringankan kita punya adik ini, dalam hal ini Regina, berkaitan dengan posisi tabrakan,
berkaitan dengan upaya damai yang dilakukan di rumah sakit, itu kok terlampaui dalam kajian sebelum dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim. Ya, saya bicara ini, entah siapapun mau menanggapi ini dengan cara menanggapi mereka, silahkan. Tetapi kita bicara ini berdasarkan fakta persidangan. Kita semua tahu yang namanya keputusan hakim, dia tidak berdasarkan omong-omong di luar, tapi dia berdasarkan fakta dalam persidangan. Karena itu saya bilang bahwa hal ini masih perlu kita perdebatkan. Dan terima kasih tadi apa yang disampaikan oleh 3 orang kuasa hukum, bahwa mereka mempersiapkan memori banding. Itu dengan tulus mereka sampaikan. Kami sebagai keluarga mendukung itu. Dan tetap kami mengharapkan supaya proses ini berjalan dengan baik. Ya. Dalam hal 7 bulan yang disampaikan tadi, bagi kami tidak kecewa juga. Kalau memang itu perbuatan Regina, kami terima. Ya, sekali lagi, kalau itu perbuatan Regina, kami terima. Tetapi hal yang paling prinsip, kenapa ada pelanggaran yang pasal 310 ayat 3 dan pasal 310 ayat 2 itu dikesampingkan, pelanggar lain dikesampingkan. Ini yang harus menjadi pertimbangan ke depan dalam kita punya memori banding nanti. Terima kasih Bapak Jack. Terima kasih Bapak bersama kita pada sore hari ini. Selamat sore.